Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Milenia Salma Fitri Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan nomor induk mahasiswa 19325117599. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen yang bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal perusahaan, yang dimana di dalamnya membahas tentang analisis industri dan pesaing. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas definisi dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini memiliki arti yang sangat luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Nah, beberapa pendapat menurut Peirce and Robinson mengemukakan bahwa lingkungan bisnis dalam manajemen strategik merupakan lingkungan yang didefinisikan berdasarkan dekat dan jauhnya lingkungan dari organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini mempengaruhi setiap organisasi atau perusahaan. Dalam lingkungan bisnis ini memiliki 3 konsep. Salah satunya yaitu adanya fakta objektif, fakta subjektif, dan pembagian antara organisasi dan lingkungan yang tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori lingkungan bisnis eksternal, di mana teori-teori ini terdapat 3 macam teori. Teori yang pertama itu adalah teori ekologi populasi, yang kedua teori kontingensi, yang ketiga teori ketergantungan pada sumber daya atau resource dependence. Nah, mungkin dari kalian belum tahu nih apa sih isi dari teori-teori yang tadi saya jelaskan. Nah, pada teori yang pertama ini, teori ekologi populasi itu di mana kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan itu berada. Nah, teori ini dikemukakan oleh Chill 1997. Nah, teori yang kedua itu teori kontingensi, di mana keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan. Ini juga dikemukakan oleh Chill 1997. Nah, teori yang terakhir itu ada teori ketergantungan pada sumber daya atau resource dependence, di mana kekuasaan atau power perusahaan A atas perusahaan B berasal dari kontrol atas sumber daya yang dibutuhkan pada perusahaan B, di mana sumber daya tersebut tidak ditemukan di tempat lain. Nah, teori ini dikemukakan oleh Emerson 19. Ada pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal ini menurut Boyd et al. 1993. Cara mengukur lingkungan kerja ini dibagi menjadi 2 pengukuran. Pada pengukuran pertama yaitu pengukuran objektif, di mana data-data industri seperti pertumbuhan penjualan industri dan rasio konsentrasi industri. Nah, pada pengukuran yang kedua yaitu pengukuran subjektif atau persepsi, di mana atensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci atau key informan. Kemudian kita membahas lingkungan bisnis, di mana ada analisis lingkungan organisasi. Nah, cara menganalisisnya ini ada 4 cara yang perlu kita tahu. Yang pertama, lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua, perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Yang ketiga, adanya laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Yang terakhir, rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, ada gambar dari lingkungan eksternal perusahaan,
di mana perusahaan ini dikelilingi oleh beberapa faktor-faktor eksternal seperti adanya pesaing kreditur, tenaga kerja, pemasok, pelanggan, terus adanya lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan umum. Kemudian, teori-teori tentang lingkungan bisnis eksternal, di mana yang pertama kali itu disingkat dengan nama PES, yang memiliki arti politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian berjalannya waktu, sebutan atau singkatan itu menjadi LPESI, yang dimana singkatan ini ditambah dari singkatan yang tadi. Jadi semuanya itu ada legal, ekologi, dan kompetitif, political, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian dalam analisis lingkungan bisnis ini terdapat dua metode. Nah, metode yang pertama itu analisis PES dan yang kedua analisis dashboard. Di mana analisis PES ini membantu untuk menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Nah, analisis yang kedua ini disebut dengan analisis dashboard, di mana tujuannya yaitu untuk menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi serta memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh model dari LPESI. Nah, bisa dilihat ini si organisasi atau si perusahaan ini dikelilingi oleh beberapa aspek atau beberapa faktor yang mengelilinginya. Faktor yang pertama itu adanya teknologi, adanya kompetitif, adanya hukum, adanya ekologi, adanya politik, adanya ekonomi, dan sosial. Nah, berbeda dari gambar yang berikutnya, di mana model dartboard. Nah, model dartboard ini di mana perusahaan dikelilingi oleh aspek dari ekonomi, sektor teknologi, sektor pasar bahan baku industri, sektor SDM, sektor finansial, sektor internasional, sektor sosial budaya, dan yang terakhir itu adanya pemerintahan. Kemudian ini kita akan membahas tentang kategori lingkungan eksternal. Kategori lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 3 macam. Ada lingkungan terpencil, ada lingkungan industri, ada lingkungan operasi atau operating environment. Nah, di dalam lingkungan terpencil ini ada faktor-faktor pendukungnya nih. Ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, ada faktor politik, ada faktor teknologi, dan faktor ekologi. Nah, kategori yang kedua itu adanya lingkungan industri atau environment industri atau kekuatan kompetitif yang disebut competitive force, di mana lingkungan industri ini memiliki kekuatan persaingan untuk mempengaruhi strategi, kekuatan persaingan, analisis industri, dan analisis persaingan batas industri. Kemudian pada kategori yang ketiga adanya lingkungan operasi atau operasi environment. Aspek yang ada di dalam lingkungan operasi ini adanya pesaing, adanya kreditor, adanya pelanggan, adanya tenaga kerja maupun pemakai. Kemudian kita akan membahas analisis struktur kekuatan persaingan, di mana ada 5 force model atau ada 5 model menurut Porter 1985, di mana model yang pertama itu persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, yang kedua adanya ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru, adanya ancaman bagi substitusi, serta adanya daya tawar pembeli maupun dari penjual. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu 5 model yang tadi. Model yang pertama itu adanya persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Nah, maksudnya persaingan antar pesaing dalam industri yang sama itu apa sih gitu kan?
Di sini adanya rivalitas di antara para pesaing yang sama berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik seperti persaingan harga, perang iklan, meningkatkan pelayanan atau jaminan pelanggan. Mungkin juga bisa dengan memberikan diskon gitu. Terus yang model kedua itu adanya ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Maksudnya ini di mana si pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas yang baru. Keinginan untuk merebut mangsa pasar dan seringkali sumber daya yang substansial. Nah, akibatnya ini harga dapat menjadi turun atau biaya meningkat sehingga mengurangi kemampuan dalam suatu perusahaan. Nah, model yang ketiga itu adanya ancaman barang substitusi. Maksudnya itu ancaman dari produk substitusi ini kuat jika konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost. Dan jika produk substitusi tersebut mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. Kemudian model yang keempat itu adanya daya tawar pembeli, di mana kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika situasi berikut terjadi, yaitu adanya pembeli membeli dalam jumlah yang besar, dalam jumlah grosiran kan. Terus adanya produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. Yang ketiga adanya pembeli memperoleh keuntungan yang rendah. Yang keempat, pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Nah, yang terakhir, model terakhir yang akan saya bahas itu adanya daya tawar penjual, di mana pemasok memiliki tawar-menawar jika didominasi oleh sedikit perusahaan, produknya adalah unik, industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Nah, mungkin bisa dilihat ada bentuk struktur dari 5 force model yang tadi saya jelaskan, di mana persaingan industri ini memiliki ancaman dari berbagai sektor. Ada dari pembeli, ada dari pendatang baru, ada dari penyedia input maupun barang substitusi. Kemudian setelah membahas tentang analisis lingkungan bisnis, kemudian ini kita akan membahas tentang cluster. Cluster itu apa sih? Cluster itu dapat didefinisikan sebagai konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Biasanya yang muncul dari cluster ini berupa jaringan atau network yang biasa kita sebut sebagai industri, yang biasa kita sebut dengan kawasan industri atau industrial district. Nah, kemudian ini kita akan membahas cluster pada sisi kompetisi global, di mana pengaruh cluster terhadap kompetisi global ada tiga pengaruhnya. Pada pengaruh yang pertama, adanya peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu. Terus pengaruh yang kedua, si cluster mendorong arah dan langkah inovasi. Yang ketiga, cluster menciptakan stimulus untuk menciptakan formasi bentuk bisnis baru yang pada gilirannya akan memperkuat cluster itu sendiri. Nah, ini pembahasan terakhir dari materi yang saya sampaikan pada video ini, yaitu unsur-unsur dasar dalam proses manajemen strategi.
ada 4 unsur dasar. Yang pertama kali dilakukan adanya scanning lingkungan. Kemudian dari scanning lingkungan ini bergerak kepada formulasi strategi. Kemudian implementasi strategi, baru terakhir kali dalam proses adanya evaluasi. Nah, proses ini selalu berjalan sesuai dengan prosesnya, selalu sesuai dengan urutan cara kerjanya. Nah, sekian materi yang saya bahas kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.